Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Fitria, mahasiswa STIE Ekol Kapuas semester 1 kelas non reguler. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai buku The Black Swan. Dan kali ini saya akan bahas bagian bab 6 dan bab 7. Nah, pada bab 6 ini yang berjudul kesalahan naratif, saya mengambil 4 poin penting dari cerita penulis di bab ini, yaitu yang pertama, definisi kecenderungan manusia untuk membuat cerita ringkasan dan menyederhanakan atau narasi guna menjelaskan peristiwa acak yang akhirnya mendistorsi persepsi terhadap keacakan itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, fungsi konotif atau disebut kompresi informasi. Nah, bercerita adalah alat kompresi data yang diperlukan untuk menghemat energi kognitif dan mengatasi keterbatasan memori kerja dari aturan Andrei Nikolayevich. Selanjutnya yang ketiga, contoh ironi. Nah, bahkan individu cerdas yang membahas penolakan terhadap taksiran berlebihan soal sebab dan akibat seringkali jatuh ke dalam perangkap kesalahan naratif dengan selalu berusaha menemukan penyebab atau segala sesuatu. Lalu yang terakhir yaitu logika delusi. Nah, seseorang yang paranoid dapat membangun teori konspirasi yang rumit tetapi serba logis dan masuk akal secara internal berdasarkan detail-detail kecil. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan bab 7 dengan judul Hidup di Beranda Sebuah Harapan. Nah, di sini Nassim Nicholas Taleb membahas ketidakcocokan antara sifat dasar manusia yang mengharapkan keteraturan, sering disebut mediokritas, dengan realitas dunia modern yang didominasikan oleh ketidakpastian tinggi dan peristiwa Black Swan, sering disebut ekstremistan. Nah, bagian ini juga secara tajam mengkritik hipokrisi masyarakat dalam menilai hasil ketimbang proses. Meskipun proses itu penting, hasrat akan pengakuan, ketenaran, dan hasil nyata sulit dihindari. Di halaman 126 dengan judul El Desierto de los Tartaros memperkenalkan karakter Yevgenia Krasnova dan Nerotolip yang mempresentasikan kontras ekstrim dalam menghadapi dunia Black Swan. Nah, seniman yang tidak teratur melawan pialang super konservatif. Ada beberapa poin penting dari bab 7. Yang pertama adalah ketidakpastian manusia. Manusia secara biologis masih terprogram untuk mengharapkan keteraturan, disebut mediokritas. Padahal hidup di dunia modern didominasikan oleh peristiwa tak terduga dan ketidakpastian tinggi. Lalu yang kedua, buku adalah sahabat. Novel yang dicintai harus diperlakukan seperti seorang teman, melibatkan pembaca berulang kali, menerima tanpa syarat, dan bukan sebagai komoditas. Lalu yang ketiga, Yevgenia adalah seorang seniman intelektual yang hidup dalam ketidakpastian artistik. Sementara Nerotolip adalah pialang super konservatif atau paranoid dalam urusan uang. Intinya, hubungan mereka menggambarkan ketidaksesuaian antara tuntutan hidup yang teratur dan realistis ekstremistan yang mereka hadapi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Hilaf dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.